Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah di daerah Ninawa, sebuah wilayah yang dihuni oleh bangsa Assyria. Sebetulnya masyarakat di Ninawa jumlahnya tidak terlalu banyak, sementara wilayahnya pun tidak terlalu luas, yaitu berada di sekitar Mosul, Irak. Tatanan kehidupan mereka sudah baik, berperilaku ramah, santun, dan hidup rukun. Mata pencariannya adalah sebagai petani dan pengembala ternak. Sayangnya, mereka tersesat karena memegang teguh adat budaya, yaitu dari nenek moyang yang tidak mengakui adanya Allah SWT. Mereka beranggapan bahwa berhala merekalah yang menjamin seluruh kehidupan di Ninawa secara turun-temurun. Kesejahteraan yang mereka rasakan membuat mereka enggan untuk belajar hal-hal baru. Allah SWT memilih Nabi Yunus alaihissalam yang berasal dari luar masyarakat Ninawa agar mengajak masyarakat untuk mulai berpikir kembali. Salah satunya adalah dengan memperhatikan keberadaan alam semesta raya, mulai dari terbitnya matahari, keberadaan bulan, bintang-bintang, pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan, dan sungai-sungai yang airnya terus mengalir. Mereka diajak untuk berpikir bahwa tidaklah mungkin berhala atau merupakan benda mati dapat menciptakan sekaligus mengatur seluruh gerakan alam semesta raya. Meski Nabi Yunus alaihissalam telah bertahun-tahun mengingatkan, tetapi tetap saja masyarakat di Ninawa tidak bergeming. Mereka secara terang-terangan menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam dan menganggapnya sebagai orang asing. Hanya ada dua orang yang bernama Rubil dan Tanuh yang akhirnya mengakui adanya Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Rubil adalah seorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanuh adalah seorang yang berpikiran tenang dan sederhana. Hingga pada suatu saat, Nabi Yunus alaihissalam merasakan kekecewaan yang teramat sangat akibat tidak ada satupun orang yang mau mendengarkan seruannya lagi. Sampai-sampai Nabi Yunus mengancam bahwa dalam beberapa hari akan datang azab dari Allah yang akan membuat mereka menjadi puing-puing. Namun, tetap saja mereka tidak percaya. Nabi Yunus memutuskan untuk pergi jauh-jauh dari wilayah Ninawa. Beberapa lama berjalan, Nabi Yunus sampai di tepi pantai dan melihat perahu yang akan berlayar. Ia memutuskan menumpang perahu tersebut dan pergi meninggalkan kaumnya. Di tengah perjalanan, perahu yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihissalam mendadak diombang-ambingkan oleh ombak tinggi hingga hampir tenggelam. Para penumpang kapal menjadi was-was dan memutuskan untuk segera mengurangi beban muatan agar perahu tidak tenggelam. Caranya dengan mengadakan undian untuk menentukan siapakah penumpang yang akan dilemparkan ke laut sehingga beban perahu menjadi lebih ringan. Pada saat undian pertama, terpilihlah Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi karena kebaikan Nabi Yunus alaihissalam, maka para penumpang merasa enggan melempar Nabi Yunus ke laut. Selanjutnya dilakukan undian kedua, dan ternyata tetap Nabi Yunus yang terpilih. Pada undian yang ketiga, lagi-lagi Nabi Yunus alaihissalam kembali terpilih. Tak bisa ditunda lagi, akhirnya para penumpang sepakat melemparkan Nabi Yunus alaihissalam ke lautan. Allah SWT telah menakdirkan Nabi Yunuslah yang akan terpilih dalam undian itu. Saat tubuh Nabi Yunus alaihissalam mulai terbawa oleh gelombang air laut yang tinggi, tiba-tiba datanglah seekor ikan yang sangat besar menelan hidup-hidup tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Semua orang yang melihat kejadian ini berteriak-teriak ketakutan. Mereka menyaksikan peristiwa yang mengerikan ini telah menimpa Nabi Yunus alaihissalam yang mereka kenal. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 disebutkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam berdoa di dalam 3 kegelapan. Sebagian ulama, di antaranya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan 3 kegelapan itu adalah gelapnya di dalam perut ikan, gelapnya di dalam lautan, dan gelapnya malam hari. Sedangkan riwayat lain dari Salim bin Abi Ja'ad mengatakan bahwa maksudnya adalah kegelapan dalam 2 ikan dan kegelapan lautan.
Maksud kegelapan dua ikan ini adalah karena ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan lainnya yang lebih besar lagi. Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan kaumnya mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Keadaan yang gelap dan sesak dalam perut ikan membuat Nabi Yunus bersedih hati. Nabi Yunus bertasbih, berdoa memohon ampun kepada Allah SWT karena telah meninggalkan kaumnya. Suara tasbihnya bahkan bisa didengar oleh para malaikat di arsy. Hingga malaikat bertanya-tanya, siapakah orang yang bertasbih seperti ini? Allah SWT menjelaskan bahwa suara itu adalah suara tasbih Nabi Yunus alaihissalam. Setelah beberapa waktu didiamkan dalam perut ikan, tubuh Nabi Yunus alaihissalam mulai lemah karena tidak makan dan minum, dan dia jatuh sakit. Kemudian Allah SWT mengampuni kesalahan Nabi Yunus alaihissalam. Atas perintah Allah, ikan besar memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam ke sebuah daerah tandus yang tak berkarang. Atas izin Allah, tumbuhlah sejenis pohon labu di sekitar Nabi Yunus alaihissalam. Daun-daunnya melindungi dari terik sinar matahari, sedangkan buahnya bisa langsung dimakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Setelah kesehatannya pulih, Nabi Yunus diperintahkan untuk kembali berdakwah di Ninawa. Ternyata setelah kejadian kepergian Nabi Yunus alaihissalam, tanda-tanda azab muncul di Ninawa. Masyarakat takut dan panik karena apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihissalam ternyata benar. Allah mengurung mereka sehingga mereka tidak dapat melarikan diri dari Ninawa. Sementara itu, langit mulai gelap dan mengeluarkan asap serta gemuruh. Bersama dengan dua orang pengikut Nabi Yunus alaihissalam, seluruh masyarakat di Ninawa yang sangat ketakutan berdoa memohon ampun kepada Allah SWT. Mereka mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam adalah benar. Dan mereka bertobat setobat-tobatnya menyaksikan bukti bahwa Allah itu ada. Bahkan hewan-hewan pun ikut mengeluarkan suaranya. Secara perlahan-lahan, tanda datangnya azab pun berangsur-angsur menghilang. Setelah semua tenang, para penduduk Ninawa mencari-cari keberadaan Nabi Yunus alaihissalam. Pada saat mereka dapat bertemu dengan Nabi Yunus alaihissalam yang baru tiba dari wilayah Ninawa, mereka langsung menceritakan tentang tanda-tanda azab serta proses pertobatan mereka kepada Allah SWT. Nabi Yunus alaihissalam sangat bersyukur dan senang mendengarnya. Ia pun berdakwah kembali di Ninawa, sehingga masyarakat menjadi semakin mendalami agama Allah dan bertakwa kepada Allah SWT. Quran Surat Yunus ayat 98 menyebutkan, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya, selain kaum Yunus. Tatkala mereka atau kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu tertentu. Demikianlah kisah dari Nabi Yunus alaihissalam. Semoga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Sampai jumpa.